Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 Juni berjudul Perjalanan dalam Perjuangan. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Amanat itu memuat panggilan agar orang percaya menjadi seperti dirinya. Tentu Roh Kudus yang akan menjadi pelaksana dari proses perubahan menjadi seperti Dia. Ya. Pasti Roh Kudus akan menjadi pelaksana dari proses perubahan menjadi seperti Dia selama orang percaya memberi diri dimuridkan untuk mengalami perubahan kodrat. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ya. Ini tidak bisa tidak ya saudara. Persekutuan dengan Allah sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21 secara ideal dapat terwujud kalau seseorang memiliki keberadaan seperti Yesus. Persekutuan dengan Allah yang ideal. Oleh sebab itu, saudaraku, hal menjadi seperti atau serupa dengan Yesus adalah kemutlakan yang harus dicapai orang percaya. Hal ini merupakan keniscayaan. Sebab Allah memberikan kuasa atau eksousia supaya orang percaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah sebuah keberadaan moral atau karakter. Bukan hanya sebuah status ya. Keberadaan ini harus diperjuangkan setiap individu sebagai respon terhadap anugerah yang Allah berikan. Percaya atau iman seseorang kepada Yesus diwujudkan dalam tindakan tersebut. Tanpa respon ini tidak akan terjadi perubahan. Berarti itu adalah sikap tidak percaya. Berarti itu adalah sikap atau kehidupan tidak percaya. Kalau Yesus berkata bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa, artinya bahwa hanya oleh proses pendewasaan atau proses pemuritan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam orang percaya, sehingga menjadi seperti Yesus, ya, seseorang baru bisa memiliki persekutuan dengan Allah sebagai Bapa dan orang percaya sebagai anak-anaknya. Hal ini sama artinya dengan memasuki wilayah Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa secara otomatis dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terjadi pendamaian dengan Allah. Pendamaian itu terwujud kalau kita memasuki proses perubahan dari manusia berdosa yang berkodrat dosa. Ya. Perubahan dari manusia berdosa yang berkodrat dosa. Artinya tidak bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Menjadi manusia yang berkodrat ilahi artinya dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Proses perubahan itu bisa terjadi atau berlangsung kalau seseorang meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu artinya harus berusaha benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta bersedia tidak menikmati dunia sama seperti manusia pada umumnya menikmati dunia. Semua ini harus dimulai dari tekad yang kuat dan bulat dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Tekad ini yang menentukan keselamatan seseorang karena tekad ini yang menentukan kualitas percaya seseorang. Percaya yang benar disertai tekad kuat sampai kita rela bersedia berbuat apapun yang Allah kehendaki, membuat kita menjadi orang percaya yang sejati, orang Kristen yang sejati, ya, orang Kristen yang sejati. Ya. Dalam hal ini, Abraham sebagai model dan inspirasi iman yang benar. Kalau iman atau percaya hanya dalam pikiran, maka tidak membutuhkan tindakan dan tidak diperlukan tekad apapun. Prinsip hidup kita adalah bahwa tujuan hidup adalah mewujudkan keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Yesuslah model rancangan semula tersebut, model rancangan semula Allah. Dengan menjadi seperti Yesus, kita dapat bersekutu dengan Allah atau tinggal di dalam Dia.
Hanya orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang dapat memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah sebagai Bapaknya. Bila hal itu terwujud, maka tercapailah tujuan keselamatan di mana kita menjadi anak-anak Allah bukan saja secara hukum, secara de jure, tapi juga secara de facto, secara kenyataan. Kalau tidak ada kenyataan, orang percaya berkeberadaan seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa, maka seseorang akan tertolak dari hadapan Allah. Ya, kekristenan adalah perjalanan hidup penuh perjuangan untuk mengubah diri, yaitu mengalami perubahan kodrat, ya, agar mencapai kehidupan dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Ya. Hal ini tidak boleh digantikan dengan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan teologi atau doktrin. Ada ruangan untuk pengetahuan tentang Allah atau teologi, ya, tetapi ada ruangan yang mutlak untuk perjuangan menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Format-format kalimat teologi tidak dapat menggantikan perjuangan menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Format-format kalimat teologi tidak dapat menggantikan perjuangan itu, saudaraku. Tidak dapat menggantikan perjuangan real mengenakan hidup anak Allah yang modelnya adalah Yesus dan bergumulan langsung dengan Allah. Dengan isi hidup dalam perjuangan seperti ini, kita tidak bisa hidup wajar lagi. Hanya orang yang nekat yang mempertaruhkan segenap hidup yang dapat menjadi Kristen sejati, saudara. Ya. Sehingga walaupun bisa menikmati gula manis, tapi tidak terikat manisnya gula. Walaupun bisa menikmati makanan yang lezat, tapi tidak terikat dengan lezatnya makanan. Bisa menikmati pemandangan alam yang indah, tapi tidak terikat dengan keindahan pemandangan alam. Bisa membutuhkan fasilitas, tapi semua itu dibutuhkan hanya untuk bisa menjalani hidup guna sekolah kehidupan menjadi seperti Yesus dan mengabdi kepadanya, saudaraku. Dan kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cinta kasih seperti yang Yesus ajarkan, dan kita mencintai mereka karena Tuhan, bukan karena diri kita. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.